Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Kalimantan Timur. Dialog Publika hari ini kembali ke hadapan Anda bersama saya Erwin Syah. Kita akan berbincang mengenai satu tema menarik, yakni penanganan permukiman kumuh di Kalimantan Timur. Berbicara mengenai permukiman kumuh tentu ada banyak hal, banyak aspek yang bisa kita bahas. Kaitannya tentu pada akhirnya adalah dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di permukiman tersebut dan seperti apa langkah-langkah dari berbagai pihak untuk mengatasi maupun juga kembali merevitalisasi permukiman kumuh yang ada di Provinsi Kalimantan Timur ini. Akan kita bahas di Publika sore ini dengan dua orang narasumber. Saya perkenalkan, di samping kanan saya sudah hadir Profesor Dr. Insinyur HM Aswin MM, Ketua Bapeda Provinsi Kalimantan Timur. Selamat sore Pak Aswin. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya juga hadir Bapak Sandi Eko Bramono PhD, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur. Selamat sore Pak Sandi. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti biasa pemirsa, kami juga mengajak Anda untuk bergabung di layanan interaktif 0541 737 005 untuk Anda yang ingin berpartisipasi terkait dengan tema yang kami perbincangkan sore ini. Dan sebelum memulai Publika, ada baiknya kita saksikan bersama satu tayangan pengantar yang sudah kami siapkan untuk Anda. Kota Tepian Kumuh merupakan program yang diinisiasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Program Kotaku salah satunya tidak lain untuk meningkatkan akses infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh dan perkotaan, guna mendukung terwujudnya sebuah permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan sustainable atau berkelanjutan. Program Kotaku memang bukanlah program baru, melainkan sebuah kebijakan lama yang tak mudah untuk diwujudkan karena memerlukan sinergitas semua pihak yang terkait. Arah kebijakan itu dapat dicapai diantaranya melalui tersusunnya rencana penanganan permukiman kumuh tingkat kabupaten kota dan tingkat masyarakat yang terintegrasi dalam rencana jangka pembangunan menengah daerah atau RPJMD. Terlaksananya aturan bersama sebagai perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh. Program Kotaku sudah bergulir sejak tahun 2015 lalu sampai sekarang. Sedangkan untuk program Kotaku tahun 2021 dinakodai Balai Prasarana Permukiman Wilayah. Di sisi lain, untuk sarana pendekatan program ini program reguler 7 kelurahan di 4 kota kabupaten dengan bantuan anggaran 1 miliar rupiah per kelurahan. Kemudian program Cash for Work atau padat karya yang dicanangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang segera dilaksanakan bulan April ini dan termasuk merupakan bagian dari tahapan yang ada. Terkait dengan program Kotaku yang mengarah pada penanganan permukiman kumuh akan dibahas dalam dialog Publika berikut ini. Ya, itu dia pemirsa, satu tayangan pengantar untuk Dialog Publika. Kali ini langsung saja kita mulai perbincangan ini. Saya ingin ke Pak Sandi terlebih dahulu. Masyarakat juga mungkin masih belum familiar begitu Pak dengan Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Kaltim. Dan memang kita tadi sempat ngobrol nih, memang baru berdiri sekitar 2 tahun begitu Pak ya. Seperti apa Pak tugas dan fungsi dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kaltim ini? Ya, makasih Pak. Jadi Balai Prasarana Permukiman Wilayah ini adalah UPT atau kepanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang tersebar di 34 provinsi. Kantornya di ibu kota provinsi. Kalau yang di Kalimantan Timur, jadi Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur, kantornya di Jalan Tengkawang nomor 1, di seberang Dinas PU Provinsi. Nah, kebetulan dalam tupoksinya ini adalah memfasilitasi pemerintah kabupaten kota maupun pemerintah provinsi dalam delivery bidang cipta karya. Nah, bidang cipta karya ini ada 4 sektor dan 1 sektor baru, yaitu ada sektor air bersih, kemudian sanitasi. Sanitasi ada 2 subsektor, yaitu persampahan dan air limbah domestik, kemudian penanganan kawasan permukiman kumuh, tata bangunan, dan yang paling terakhir, yang paling baru adalah prasarana strategis. Nah, ini tugasnya adalah memfasilitasi dan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, kemudian dengan pemerintah
kabupaten kota, 10 kabupaten kota, dan hubungan kita dengan provinsi dan 10 kabupaten kota sangat erat, memastikan program-program bidang Cipta Karya ini saling bantu dan kemudian saling sinergis. Karena Cipta Karya ini sebenarnya secara tupoksi itu adalah tugas pemerintah kabupaten kota, karena sudah didelegasikan. Namun perlu dilakukan sinergi sehingga delivery dari keberhasilan pencapaian dari bidang Cipta Karya ini bisa lebih cepat. Karena tidak bisa dikerjakan sendiri, harus keroyokan, Pak. Iya, dalam kurun waktu berjalan 2 tahun berdirinya BPPW Kaltim ini, begitu Pak, apa saja program-program yang sudah dijalankan sejauh ini? Baik, jadi Balai PPW Kalimantan Timur ini mulai Maret 2019, jadi kira-kira ini sudah 2 tahun usianya. Ini termasuk UPT yang baru, balai baru di bawah Kementerian PUPR. Nah, dalam bidang air bersih itu kita sudah ada beberapa kegiatan, kayak misalnya saat ini yang ongoing, misalnya pembangunan instalasi air minum Kalhol 250 liter per detik di Samarinda. Kemudian juga kita ada membuat beberapa IPA, kemudian IPA instalasi pengolahan air maupun jaringan distribusi ada di Kaliorang, di Kutai Timur, kemudian di Kaubun, di Kembang Janggut, di Kutai Kertanegara, dan beberapa yang berbasis masyarakat juga, seperti Pamsimas. Ini air minum berbasis masyarakat. Kemudian ada sektor sanitasi, itu diantaranya kita membangun instalasi pengolahan lumpur tinja di Janju, di Pasir, tahun ini dan juga tahun lalu, dan kemudian tahun ini kita merevitalisasi TPA sampah Buluminung di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan TPA sampah Janju juga di Kabupaten Pasir. Kemudian ada beberapa kegiatan-kegiatan penanganan sanitasi yang pondok pesantren, terus kemudian sanitasi perdesaan yang cukup tersebar di 10 kabupaten kota. Kemudian untuk penanganan kawasan kumuh, ini kegiatan yang besar, ini tahun 2019-2020 itu diantaranya di penataan kawasan Loktuan, Selambai, Bontang. Alhamdulillah sudah selesai dan sudah diresmikan waktu itu oleh Bu Wali Kota Bontang. Kemudian penataan kawasan ruang terbuka publik Karangmumus, segmen perniagaan atau segmen 1 di Kota Samarinda. Alhamdulillah juga sudah diresmikan oleh Pak Wali Kota Samarinda terdahulu, kalau nggak salah kemarin Januari tahun 2021 ini. Dan kemudian sekarang sudah termanfaatkan. Sedangkan yang lain ada beberapa penataan kawasan-kawasan permukiman, pengurangan luasan kumuh yang berbasis masyarakat. Juga ada upaya-upaya meningkatkan konektivitas antara beberapa desa. Kegiatannya berbasis masyarakat juga yang disebut sebagai PISU. Jadi menghubungkan jalan antara 2 desa, membangun sarana pemasaran hasil pertanian, kemudian sarana air bersih maupun sanitasi. Kemudian yang terkait dengan prasarana strategis, diantaranya misalnya pada waktu yang lalu kita membantu merenovasi kegiatan di Politeknik Negeri Samarinda, kemudian Politeknik Negeri Balikpapan. Alhamdulillah dua-duanya sudah diserah terimakan kepada Direktur Politeknik Negeri Samarinda dan Politeknik Negeri Balikpapan. Iya, ada banyak sekali program-programnya selama 2 tahun sendiri sudah cukup bisa dirasakan juga oleh masyarakat hasilnya begitu ya. Saya ingin ke Pak Aswin terkait dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sendiri Pak, begitu. Seperti apa melihat arah kebijakan perencanaan penanganan kumuh khususnya dalam RPJMD Provinsi Pak? Pertama saya ingin terima kasih dulu kepada kawan-kawan di PPW ini. Jadi selama ini bisa mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Nah, di provinsi sendiri sebenarnya kita di dalam RPJMD itu merencanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan infrastruktur dasar ini. Yang pertama itu tentu konektivitas antar wilayah itu jalan. Kemudian juga beberapa kegiatan yang berkaitan dengan Cipta Karya ini, kita menyediakan air minum, kemudian juga menyediakan bagaimana rumah layak huni, termasuk juga kegiatan sedang dibicarakan ini, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan berkurangnya kawasan kumuh. Kalau di dalam RPJMD kita seperti itu, indikatornya jumlah rumah kumuhnya berkurang, kira-kira seperti itu. Berapa jumlahnya, ini tergantung daripada SK dari Wali Kota, Bupati, Kabupaten Kota. Jadi kita pada saat kemarin itu jumlah yang ada, kalau kita perhatikan itu luasan yang di SK-kan oleh Wali Kota Bupati Kalimantan Timur itu 1.300,5 hektar. Nah,
pemerintah Provinsi Kalimantan Timur itu berharap di tahun 2023 nanti bisa berkurang 300 hektar, jadi sekitar 1.500 hektar saja lagi pada tahun 2023. Itu di sektor yang berkaitan dengan kawasan kumuh ini. Kemudian strateginya bagaimana kita melakukan pembenahan infrastruktur kawasan kumuh dengan arah kebijakan adalah penataan dan peningkatan kualitas pemukiman kumuh. Kebijakan ini diambil karena permasalahan utama yang dihadapi adalah penanganan kawasan kumuh yang belum optimal di Kalimantan Timur. Saya kira itu yang ada, masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni juga merupakan hal yang terkait saya kira, karena kalau di perkotaan itu yang tidak layak huni itu adalah sebenarnya di tempat-tempat kumuh ini. Kita punya rumah tidak layak huni di Kalimantan Timur ini seluas 72.881 unit. Nah, kemudian kita juga berharap ini bisa diatasi melalui kegiatan-kegiatan yang ada. Kawasan yang tidak layak huni ini juga disebut dengan kawasan kumuh sebenarnya kalau di perkotaan. Iya. Nah, saya kira itu ada 2 program di kawasan kumuh ini di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu program kawasan pemukiman dengan target pengurangan jumlah rumah tidak layak huni dari 5.000 per tahun, fokus pemerintah sesuai undang-undang yang ada. Kemudian program yang kedua, program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas dengan kegiatan penyediaan PSU di pemukiman untuk menunjang fungsi pemukiman. Saya kira itu. Terima kasih kawan-kawan dari PU, dari PPW dan kawan-kawan yang ada dalam membenahi kabupaten kota di daerah kami. Saya kira begitu. Ya, terkait 2 program utama tadi begitu Pak, kaitannya dengan pengurangan permukiman kumuh sendiri, bagaimana sejauh ini progres yang sudah dicapai? Kalau saya melihat sejak tahun 2019 kita sudah melakukan di beberapa wilayah di Balikpapan, kemudian di Bontang, baru di Kutai Kartanegara itu di jalan poros provinsi itu, di Luakulu dan Jembayan yang kita lakukan. Alhamdulillah bisa bagus juga jalan kegiatannya itu. Nah, mudah-mudahan ini nanti akan menjadi kebutuhan masyarakat setempat lah. Jadi masyarakat yang daerahnya itu ada yang kurang bagus pemukimannya, bagaimana mereka sendiri berinisiatif untuk melakukan yang terbaik. Saya kira perlu kita lakukan bentuk lomba-lomba, lomba kebersihan desa, lomba kebersihan kelurahan misalnya. Kalau kita terus yang melakukannya, ini juga merupakan masalah baru nanti. Orang akan menadahkan tangan semuanya kepada pemerintah. Padahal mereka sendiri sebenarnya kalau tidak membuang sampah sembarangan, bisa memperbaiki sendiri. Inisiatif-inisiatif ini mudah-mudahan bisa di daerah kita. Karena daerah kita ini masih cukup lumayan luas lahan, kira-kira seperti itu. Saya kira itu yang perlu kita lakukan. Iya, ini menarik, ada kompetisi misalnya tadi Pak ya, dengan reward lomba-lomba tadi supaya masyarakat juga terpacu untuk membuat lingkungannya menjadi bersih. Saya ingin ke Pak Sandi. Pak Sandi, untuk secara khusus penanganan permukiman kumuh sendiri, tadi sudah ada 2 program yang sudah diselesaikan juga, program besar yaitu di Lok Tuan, di Bontang, dan juga di Karangmomus, di sektor perniagaan Pak ya, RTP di sana. Ke depan seperti apa lagi Pak? Adakah program-program kaitannya dengan permukiman kumuh? Apakah sebesar itu atau mungkin yang di kabupaten kota lainnya bagaimana Pak? Ya, jadi artinya kita sendiri mendorong Balai PPW Kalimantan Timur, artinya bukan hanya fisik yang dibangun, tapi kita yang paling penting juga adalah bagaimana menjadikan dokumen rencana induk itu sebagai satu dokumen dasar yang harus dilegalisasi oleh pemerintah kabupaten kota. Nah, di dalamnya terdapat rencana untuk menangani kumuh yang menyebutkan lokasi kelurahannya, kemudian luasannya, kemudian apa parameter kumuhnya. Nah, parameter kumuh itu ada di dalam 7 indikator kumuh. Yang pertama adalah mengenai kondisi bangunan, kedua masalah jalan lingkungannya, ketiga adalah masalah proteksi kebakaran, kemudian juga masalah penyediaan air bersih atau air minum. Kalau ada air bersih berarti ada air kotor, berarti air limbahnya.
Ada air limbah berarti melimpas drainase lingkungannya, dan yang terakhir yang ketujuh adalah penanganan sampahnya. Nah, dari sana dokumennya itu termaktub di dalam dokumen rencananya yang disebut sebagai dokumen RP2 KPKP atau RP2 KPKPK. Ini adalah rencana untuk pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Nah, di sana harus dilegalisasi oleh pemerintah daerah beserta SK kumuhnya dilegalisasi juga. Ini menjadi syarat kalau ada usulan dari pemerintah kabupaten kota yang mengusulkan untuk ada penanganan kumuh yang bisa didanai oleh APBN melalui Balai PPW Kalimantan Timur. Namun kita juga punya batasan di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman bahwa yang ditangani oleh pusat itu yang luas kumuhnya di atas 15 hektar. Kalau 10 sampai 15 hektar itu kewenangan pemerintah provinsi. Yang kurang dari 10 hektar itu kewenangan pemerintah kabupaten kota. Jadi setelah diusulkan, terlegalisasi, kemudian pendanaannya tersedia, dieksekusi pembangunannya, dan Balai PPW Kalimantan Timur memastikan keberlanjutan pasca konstruksinya. Kita juga melihat bagaimana komitmen pemerintah daerah memelihara infrastruktur yang sudah dibangun. Artinya kita mendorong infrastruktur yang dibangun ini berkelanjutan, sustainable. Kan kita suka banyak dengar kita nih pinter bangun tapi nggak pandai mengelola dan memelihara. Nah, ini yang menjadi penting, dan pemerintah kabupaten kota dinilai oleh misalnya Ditjen Cipta Karya, gimana nih yang dulu sudah dibangun, dikelola nggak, mangkrak nggak, sampahnya berserakan nggak. Itu dipantau terus. Itu dipantau, itu menjadi semacam raport lah untuk menilai kinerja pemerintah kabupaten kota terhadap aset yang sudah dibangun. Iya, ini menarik. Saya ingin tanyakan juga nanti usai jeda Pak Sandi terkait tadi inisiatifnya dari mana nih untuk bisa kawasannya untuk masyarakat bisa diperbaiki begitu dan dibantu oleh teman-teman di PPW. Tapi kita akan istirahat sejenak, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Publika, kami segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Publika sore hari ini yang juga merupakan hasil kerjasama TVRI Kaltim dengan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur dengan tema penanganan permukiman kumuh di Kalimantan Timur. Kami masih mengundang Anda untuk bergabung di 0541 737 005. Pemirsa silakan untuk menyampaikan aspirasi maupun juga pendapat Anda di saluran tersebut dan kami nantikan partisipasi Anda hingga akhir acara ini. Baik, seperti yang ingin saya sampaikan tadi Pak Sandi, ini bagaimana sih inisiatifnya jika masyarakat ingin kawasannya ini mendapat bantuan untuk dibenahi begitu oleh rekan-rekan di Balai PPW Kaltim ini, apa upaya yang bisa mereka lakukan? Ya, artinya yang pertama setelah tadi dokumen perencanaan itu muncul dan tugas Balai PPW Kalimantan Timur, dan ini juga kita dibantu dalam kegiatan Kotaku, ini adalah kita juga menghimpun informasi bukan hanya yang sifatnya top down tapi juga bottom up. Artinya mendengarkan aspirasi dari masyarakat mengenai kawasan-kawasan kumuh, tentu saja dengan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah OPD yang menangani permukiman kumuh di kabupaten kota tersebut. Nah, dari situlah akan secara berjenjang masuk ke dalam dokumen perencanaan tersebut. Nah, dokumen perencanaan tersebut kemudian dilegalisasi. Jadi semua harus ada di situ. Jadi kalau tidak ada di dalam dokumen perencanaan yang terlegalisasi, maka itu ibaratnya pintu rumah tuh pintu depannya tetap terkunci, tidak bisa dia akan mendapatkan akses untuk memasukkan itu. Oleh karenanya dalam secara berjenjang itu artinya disampaikan oleh masyarakat mungkin lewat kelurahan, kecamatan, terus kemudian juga ada lembaga LKM masyarakat, kemudian disampaikan, kemudian ada kita juga dibantu oleh kegiatan Kotaku, fasilitator, kemudian nanti tersampaikan oleh pemerintah kabupaten. Jadi ini merupakan satu upaya menyeluruh baik yang dari atas top down maupun dari bawah bottom up, dan yang terpenting termaktub dalam dokumen tadi, Pak. Jadi selama itu tidak ada termaktub di sana, itu menjadi sulit karena cantolan hukumnya tidak ada. Orangnya kita memastikan kita bekerja bukan hanya bagus tapi aman secara administrasi, sehingga yang dikerjakan itu benar-benar masuk dalam rencana induk terkait dengan penanganan kumuh tadi. Ya, sampai di situ dulu Pak Sandi. Saya ingin ke Pak Aswin kembali. Bagaimana Pak Aswin, pemerintah khususnya Bapeda melihat program dari Balai PPW Kaltim ini dan juga terkait dengan pengawalannya begitu dalam penanganan permukiman kumuh ini? Ya, kalau kami di provinsi senang sekali ada kegiatan ini sebenarnya karena bisa membantu daerah-daerah yang dananya kebetulan kurang
tidak mampu untuk mengatur wilayahnya sendiri. Ini penting kita bekerja sama lah seperti itu. Nah, kalau di provinsi itu Bapeda selaku pembantu gubernur dalam melaksanakan kewenangan bidang perencanaan itu mengajak semua OPD, SKPD itu untuk memprogramkan kegiatan-kegiatan yang terkait, tetapi kan sesuai dengan kemampuan keuangan yang ada. Termasuk juga kita mengajak kabupaten kota tadi agar bisa membuat surat keputusan sebagaimana dicantumkan tadi. Apabila itu di atas 15 hektar, maka akan diambil alih oleh pihak PPW, Pak ya. Kemudian kalau itu ada 10 sampai 15 hektar itu akan ditangani oleh pemerintah provinsi. Nah, kawasan-kawasan yang di bawah 10 hektar itu menjadi kewenangan di kabupaten kota. Oleh karena itu tentu kami kalau memang usulan itu nanti masuk dari kabupaten kota, prosedurnya kita melakukan masuk semua di dalam RPJMD, kemudian kita usahakan setiap tahun masuk di RKPD. Setelah itu kita monitor di Renstra dan renjanya OPD yang bersangkutan. Ini yang penting sekali, karena apa? Karena rapat-rapat TAPD selanjutnya akan membahas itu menjadi RKA maupun DPA dari dinas itu. Nah, ini yang kita lakukan sama mungkin dengan di balai PPW ini. Mereka juga berharap ada ketetapan rencana-rencana yang dilimpahkan, karena sekarang ini sangat strict sekali untuk kewenangan ini. Supaya jangan rebutan, mungkin banyak kuenya, jadi kalau salah melakukan itu ada yang merasa hiri seperti itu. Saya kira ini mudah-mudahan tidak seperti itulah maksudnya ya. Karena pengalaman kita dulu di bidang yang lain, tapi Jalan Samarinda Tenggarong itu kita mau perbaiki ketika saya menjadi sekda di Kutai Kartanegara itu justru diadukan oleh orang Kementerian PU bahwa ini mengambil haknya PU. Saya juga bingung waktu itu. Nah, mudah-mudahan ini tidak seperti itu lagi. Kita bekerja sama dengan baik supaya semuanya bisa jalan, agar semuanya bisa menjadi hal yang berkah buat masyarakat. Saya kira seperti itu. Iya, Pak Sandi, ini tentunya perlu koordinasi juga begitu dengan pemerintah Provinsi Kaltim. Bagaimana upaya koordinasi ini terus dilakukan? Ya. Jadi terkait dengan masalah kumuh, sebenarnya bukan hanya masalah kumuh ya, tapi masalah bidang cipta karya ini kebetulan kita memprogramkan dan tahun ini kita melakukan roadshow ke 10 pimpinan daerah, kabupaten kota, dan terakhir ke Pak Gubernur Kaltim. Kami akan memaparkan potret cipta karya di Kalimantan Timur. Nah, rencana diagendakan ketemu Pak Gubernur ini rencana minggu depan, Pak, hari Jumat. Nah, ini kita akan memaparkan, saat ini saya sudah roadshow ke 8 Bupati Wali Kota, ini tinggal 2 lagi, memaparkan masalah cipta karya di kabupaten masing-masing tadi. Jadi menggambarkan profilnya. Nah, yang terakhir kami akan memaparkan ke Pak Gubernur, sehingga kita juga mendapat arahan dari Pak Gubernur supaya program kita bersinergi. Sehingga bukan hanya kita mengerjakan di kabupaten kota, tapi pemerintah provinsi wajib tahu apa yang dikerjakan oleh balai, artinya sebagai kepanjangan tangannya pusat. Ya, khusus untuk permukiman kumuh sendiri, profilnya di Kaltim bagaimana Pak Sandi melihatnya? Ya, jadi artinya permukiman kumuh yang ada di Kaltim ini saat ini masih lumayan banyak, yang tersisa sekarang masih ada 610 hektar kurang lebih. Nah, ini cukup tersebar di beberapa kabupaten kota. Ada di Samarinda, kemudian di Balikpapan, kemudian Bontang, Kutai Kartanegara, Pasir, Kutai Timur, dan Berau. Nah, tapi ini semua kita melakukan updating setiap tahun. Tentu dengan koordinasi dengan pemerintah kabupaten, bagaimana nih mengenai luasan kumuh total yang ada. Karena kabupaten kan juga mungkin melakukan penanganan di internal mereka, yang luasnya di bawah 10 hektar. Sehingga dengan kita berkoordinasi seperti ini, kita setiap bulan Desember atau November, kita melakukan updating profil untuk mendapatkan informasi di setiap kabupaten mana saja luasan-luasan kumuh yang sudah ditangani sebagai faktor pengurang. Termasuk dengan provinsi, mana saja yang sudah dikerjakan provinsi menjadi faktor pengurang, termasuk yang dikerjakan APBN. Jadi prinsipnya ini saling bantu, resiprokal, saling bantu, sehingga komplementer dalam upaya untuk menuju 0 hektar kawasan kumuh.
Targetnya 0 hektar kawasan kumuh sampai tahun berapa? Ya, artinya kita dulu punya gerakan untuk mencapai 0 hektar kawasan kumuh ya. Artinya kita masih punya target yang cukup panjang, dan karena kita perlu berkoordinasi, walaupun itu luasnya di atas 15 hektar menjadi kewenangannya pemerintah pusat, namun masalah readiness kriteria atau kriteria kesiapan, misalnya dipastikan ada surat dari pimpinan daerah siap untuk memastikan kawasan itu tidak kawasan yang masalah tanahnya bermasalah. Terus kemudian masalah yang bertempat tinggal di situ bukan pemukim ilegal. Kemudian memastikan setelah dibangun infrastrukturnya diterima asetnya, dikelola, ada biaya pengelolaan operasional pemeliharaannya, dan ada produk pengaturan yang memastikan dia mencegah supaya tidak kumuh kembali, Pak. Jadi itu kita memastikan dalam satu complete set seperti itu. Jadi bukan hanya bangun terus selesai tinggal, bangun selesai tinggal, model hit and run itu sudah tidak begitu gitu. Artinya kita pastikan pertama ada cantolan hukumnya, kemudian kita kolaborasi, pemerintah kabupaten ngerjain apa, provinsi apa, kemudian APBN apa, terus kita minta readiness kriterianya. Karena tugas pemenuhan readiness kriteria tadi itu tugasnya pemerintah kabupaten kota. Jadi walaupun luasnya 15 hektar, kita nggak bisa serta-merta masuk. Mana dulu surat kesediaan menerima hibah aset yang bermukim itu tidak ilegal. Terus kalau misalnya mereka harus direlokasi, pindahnya kemana? Larapnya itu. Kemudian nanti kalau sudah dibangun, siapa yang akan mengelola? Berapa biaya pengelolaan pasca konstruksinya? Dan itu dipantau dari depan sampai belakang. Jadi satu complete set seperti itu. Saya tertarik tadi dengan roadshow yang sudah dilakukan ke 8 10 kabupaten kota. Sudah semua? Yang baru 8 nih baru sekarang. 8. Ini tanggapan dari kabupaten kota seperti apa terkait dengan program PPW Kaltim sendiri? Alhamdulillah pimpinan-pimpinan daerah sangat mengapresiasi kegiatan ini, karena yang paling pertama kita lakukan adalah kita menyampaikan kepada pimpinan daerah bahwa ternyata cipta karya, bidang cipta karya itu multi sektor. Jadi kalau misalnya bidang jalan, bina marga mungkin korelasinya dengan bidang bina marga di Dinas PU. Kemudian kalau pembuatan embung, waduk itu dengan bidang sumber daya air di Dinas PU. Tapi begitu cipta karya, kita bicara air bersih, pertama kita ketemu regulatornya Dinas PU, operatornya PDAM. Kemudian untuk sanitasi, untuk air limbah itu Dinas Perkim. Kemudian untuk persampahan Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian kumuh ini perumahan permukiman juga Perkim, tata bangunan Dinas PU. Kemudian kalau masalah yang kita bangun itu semua kita serahkan ke daerah, maka kita harus kolaborasi dengan BPKAD. Jadi pimpinan daerah ternyata cipta karya itu multisektor, multi OPD juga gitu. Sehingga setiap kali kita datang ke kabupaten kota, kita menyampaikan bukan ngomong air minum aja, ngomong sanitasi aja atau kumuh, tapi ngomong cipta karya. Jadi yang kita selalu dorong ini adalah satu cipta karya satu. Jadi pimpinan daerah senang, bahkan ternyata air minum saya begini, ternyata kumuh saya begitu. Sehingga pimpinan daerah, Pak Kepala Dinas, beliau bisa langsung memberikan arahan, PDAM tolong lakukan seperti ini. Loh ternyata dokumen rencana induk sanitasi kita belum legalisasi, tolong Pak Kepala Dinas lakukan legalisasi. Nah itu Pak, jadi itu yang kita lakukan dengan roadshow ini. Jadi pimpinan daerah tuh tahu, oh ya satu titik, satu simpul, yaitu lewat balai. Baik. Kita kembali akan jeda sejenak Bapak-Bapak, dan tetaplah bersama kami pemirsa. Publika akan hadir lagi setelah pariwara berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Publika dengan tema penanganan permukiman kumuh. Publika kali ini merupakan kerjasama TPRI Kaltim dengan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur. Kami masih menantikan partisipasi Anda di 0541 737 005. Baik, kita lanjutkan lagi. Saya ingin ke Pak Aswin. Pak Aswin, ada banyak hal tadi yang memang menarik untuk ditanggapi begitu ya, koordinasi dengan kabupaten kota khususnya yang sudah dilakukan Balai PPW ini kaitannya dengan masalah cipta karya tadi. Bagaimana provinsi melihat sinergi yang baik ini dan koordinasi yang baik ini agar bisa terus berkesinambungan untuk mencapai program-program yang sudah ditetapkan? Saya kira kalau masalah koordinasi itu tidak masalah ya dengan kita semua. Yang jadi masalah itu sebenarnya di kota itu kalau dia kumuh itu biasanya ilegal. Tanahnya bukan tanah mereka sendiri. Itulah kesulitan-kesulitan kita sebenarnya ketika kita mau melakukan perencanaan yang bagus, lalu
di satu kota itu di mana orang itu tinggalnya hanya nempel begitu. Nah, itulah yang kumuh sebenarnya. Nah, mungkin ada jalan-jalan lain itu yang sekarang kita tangani bentuknya di provinsi ini agar kita bisa semua orang bisa mengakses apa yang kita rencanakan ini. Kalau dia seperti tadi disebutkan harus tanahnya sudah legal, kemudian aset ada di situ segala macam. Tentu ini di beberapa wilayah tertentu saja bisanya. Kita berharap mudah-mudahan apa yang ada ini bisa melalui bentuk bukan program yang seperti ini, tapi bisa melalui bentuk-bentuk program yang lain yang langsung menyentuh kepada orang-orang tersebut. Karena seperti di Jakarta misalnya, orang yang berada di rel kereta api itulah yang kumuh sebenarnya. Nah, kalau kita mengikuti apa yang diprogramkan model yang dilakukan Bapak ini, itu tidak mungkin bisa kita lakukan. Terpaksa kita sebenarnya hanya menghabiskan orang di situ, pindah kemana ya lain lagi ceritanya. Sebagian juga di Samarinda itu di pinggir kali Mahakam, di kali Sungai Karangmumus itu kan juga seperti itu sebenarnya. Mereka tinggal tanpa izin, membangun di atas sungai. Di atas sungai itulah sebenarnya yang membuat mereka itu tidak bayar apa-apa karena bukan lahan yang bisa diambil sebagai objek. Saya kira ini merupakan hal yang perlu kita pikirkan selanjutnya. Yang kumuh-kumuh tanpa ada status ini, itu yang mungkin salah satu hal juga, dan itu banyak. Jadi kalau di kepala daerah itu kan berkait dengan pemilihan wali kota, pemilihan bupati, sehingga mereka pasti senang mendapatkan apa yang seperti ini. Cuma kendalanya itu aja, lahan itu tidak punya status, di lahan orang tinggalnya atau di mana. Saya kira seperti itu. Pak Sandi, tanggapannya terkait hal itu bagaimana? Ya, artinya kita memang mendorong kolaborasi seperti ini karena juga memang ada readiness kriteria yang harus kita siapkan. Harus kita siapkan untuk memastikan bahwa karena yang kita bangun itu kan harus dikelola, Pak ya. Artinya kita juga mendorong kalau misalnya ada pemindahan, masyarakat, relokasi, paling nggak kita punya catatannya. Mereka dipindahkan kemana, terus kemudian lapangan pekerjaannya seperti apa. Mungkin saya ambil contoh yang paling bagus adalah salah satunya kegiatan Loktuan dan Karangmumus kemarin. Nah, pada waktu kita melakukan kegiatan di Loktuan dan Karangmumus, itu salah satunya adalah kita memastikan larapnya, termasuk memindahkannya. Lewat kita bekerja sama dengan tim Kotaku, pada waktu itu memastikan satu demi satu, by name, by person itu kita punya. Kemudian kita sebutkan pekerjaannya apa, rencana pemindahannya kemana. Dan itu kita punya list yang bagus itu. Artinya jangan sampai kita memindahkan, tapi ternyata dia berpindah ke tempat lain, kemudian lapangan pekerjaannya hilang, kemudian kondisi ekonominya menurun, malah timbul masalah kumuh di tempat lain. Oleh karenanya yang kita pastikan adalah kalau pindah ke sana, itu adalah di mana memastikan bahwa dia tidak keluar dari pekerjaannya, dan memastikan bahwa dia tidak menimbulkan kumuh yang baru. Jadi itu memang perlu kolaborasi multi pihak sih. Artinya kita mengusahakan seperfect mungkin, semaksimal mungkin supaya kita benar-benar tahu mereka pindah bermukim kemana nih. Gitu. Dan ini dengan bantuan rekan-rekan dari Kotaku tadi begitu ya? Betul. Kolaborasinya seperti itu bentuk? Ya, kolaborasinya dengan teman-teman Kotaku dan juga dengan teman-teman Pemkot beserta jajaran Balai PPW Kalimantan Timur juga. Jadi kita memastikan data-data itu. Jadi data-data itulah menjadi dasar audit kita nanti ke depan, karena yang kita lakukan kan harus akuntabel ya. Nah, oleh karenanya nanti data-data itu akan muncul, siapa saja berpindah kemana, dan kita pantau juga mereka pasca pemindahan ini, pasca relokasi seperti apa. Sebagai contoh, kegiatan Karangmumus yang di Kota Samarinda sampai saat ini Balai PPW Kalimantan Timur masih terus pantau. Dan kita ingin memastikan apa yang sudah kita tangani kumuh tidak terulang menjadi kumuh baru. Kemudian kita ada kerjasama juga dengan salah satu asosiasi profesi, Ikatan Ahli Teknik Penyihatan dan Teknik Lingkungan Indonesia, daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang setiap 2 bulan sekali melakukan turun bersih-bersih sampah langsung. Artinya bekerja sama dengan Balai PPW Kalimantan Timur dan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda selaku pengelola RTP Karangmumus, kita setiap 2 bulan sekali kita turun membersihkan sampah, motong eceng gondok, sampai betul-betul bersih. Dan di dalam kegiatan itu, dari asosiasi profesi, kita sendiri sudah mengklaim dan sudah minta izin sebelumnya ke Pak Sekda Kota Samarinda dan Wali Kota untuk menjadikan Karangmumus ini sebagai kampung binaan IATPI.
IATPI daerah Provinsi Kalimantan Timur. Alhamdulillah disetujui. Dan setiap 2 bulan itu kita turun, dan pada waktu itu saya sendiri langsung turun mengkomandoi bahwa kita di sini bukan untuk bersih-bersih untuk kepentingan Instagram. Artinya turun pejabatnya, pimpinan, sampai nurun motong rumput, mungut sampah sampai selesai. 2 jam sampai 3 jam terus selesai. Sehingga memberikan kesempatan pada masyarakat dan juga pemerintah Kota Samarinda, begini caranya kita untuk memastikan yang dibangun tuh sustain, berkelanjutan. Iya, baik. Lantas bagaimana dengan kabupaten kota yang lain begitu, Pak Sandi? Apakah juga ada program yang sama dengan luasan yang sama ini diprogramkan untuk dilaksanakan? Ya, jadi kalau untuk kegiatan yang ada kemarin untuk kita dalam rangka memastikan sustainability-nya, kita kerjasama dengan IATPI saat ini baru untuk di Kota Samarinda, Pak. Artinya untuk menjadikan Karangmumus tadi sebagai kampung binaan IATPI. Namun untuk yang daerah-daerah lain, kebetulan kita melalui jalur balai untuk memastikan bagaimana pemantauannya pasca konstruksinya. Dan kita pun juga sebagaimana yang kemarin kita datang ke Bontang, kemudian kita menyampaikan bagaimana loktuan pasca konstruksinya. Dan kita melaporkan ada kegiatan monef rutin kita, monitoring evaluasi, memastikan bahwa yang dibangun itu masih sama seperti yang dulu. Artinya dikelola, dirawat, kemudian tidak menjadi kumuh kembali. Dan itu komunikasinya jalan terus. Jadi menghindari mekanisme project itu hit and run, itu sudah nggak seperti itu cara kita mengerjakan, sehingga memastikan yang dikerjakan itu sustain. Yang kabupaten kota lain sendiri, Pak, adakah akan dilaksanakan atau sudah ada diajukan dari mereka untuk segera ditindaklanjuti oleh balai? Oh ya, jadi kalau usulan-usulan dari kabupaten kota banyak datang ke kami, tapi sekali lagi kami memastikan dulu di dalam dokumen perencanaan yang terlegalisasinya ada enggak. Terus kemudian kesiapan pemerintah daerahnya, kemudian readiness criteria, misalnya detail engineering desainnya seperti apa. Kemudian usulan-usulannya sudah ada, namun kita pastikan itu fit dulu dengan readiness kriteria, kemudian untuk kita realisasikan. Nah, saat ini di tahun 2021 banyak kegiatan Kotaku yang skala lingkungan, di mana kita menangani 1 atau lebih dari 1 dari 7 indikator kumuh tadi yang tersebar di beberapa kota. Jadi ada kegiatan berbasis masyarakat yang berdasarkan sifatnya padat karya dalam rangka untuk mendorong perekonomian masyarakat pasca saat ini sedang masa pandemi COVID ya. Jadi kegiatannya bottom up, terus kemudian usulannya dari pemerintah kabupaten kota masuk di dalam SK Kumuh atau tadi dokumen perencanaan, kemudian dilaksanakan. Nah, tahun ini di Kalimantan Timur ada di 41 titik dengan total nilai proyek 20,8 miliar yang tersebar ada di Samarinda, di Balikpapan, Bontang, Kutai Kartanegara, dan di Kutai Timur. Nah, ini ada 41 titik, variasi, ada yang 4 bulan, ada yang 7 bulan, tergantung skim proyeknya. Namun paling lambat harus selesai di Desember 2021. Ya, Pak Aswin, tanggapannya Pak, ini luar biasa memang program-program dari Balai PPW sendiri dilakukan. Lantas dari provinsi sendiri bagaimana melihat kerjasama yang baik ini bisa terus dilangsungkan begitu untuk pembangunan khususnya daerah-daerah permukiman kumuh ini, Pak? Ya, memang mulai dua tahun terakhir ini saya lihat yang tidak boleh itu hanya provinsi, tapi yang boleh semuanya itu adalah pemerintah pusat ini. Mulai jalan, perumahan, apapun. Saya tidak mengerti juga kayak mana sistemnya sampai ke daerah. Ini kembali memang dari sudut ilmu pemerintahan, kita akan back to sentralistik sebenarnya kita ini. Semuanya ditangani oleh satu tim. Nah, oleh karena itu kami berharap ini jangan sampai ada benturan-benturan. Karena apa? Karena kegiatan seperti ini kalau misalnya terus termasuk di sektor lain, kalau di PU ini kan dalam rangka programnya, tapi pajaknya, kewenangan izin dan sebagainya, akhirnya sekarang ini memang kelihatannya sudah habis semuanya, sudah habis ditarik oleh pemerintah. Nah, kalau misalnya seperti itu keadaannya, orang nanti berdiam untuk menunggu saja dari pemerintah, kan gawat urusannya. Nah, saya kira beri kesempatan peluang yang banyak juga untuk daerah dalam rangka kegiatan seperti ini dalam bentuk dana alokasi khusus, dana alokasi umum yang ada
untuk bisa mengerjakan hal-hal yang sebenarnya bisa dikerjakan oleh daerah sendiri. Nah, kalau ini kan nampak bahwa ada semacam kegiatan bahwa semuanya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan semua ditangani. Ada semacam pendapat dari orang yang masih tanda kutip sebenarnya ingin mengembalikan uang kampanye misalnya, seperti itu kata-katanya, itu yang tidak baik sebenarnya. Nah, kita berharap apa-apa yang bisa kita kerjakan bersama itu tetap kita sinergikan, juga diberi peluang kepada daerah untuk merencanakan, melakukan kegiatan dan sebagainya. Saya kira ini saja sebenarnya dari konteks yang lebih luas sebenarnya. Jadi hal-hal yang bisa dikerjakan oleh daerah, kabupaten, kota, kita serahkan saja kepada mereka untuk mengerjakannya. Cukup kita bantu dukungan. Kalau kami di provinsi itu adalah daerah itu menyediakan apa, kita memberi apa, seperti itu. Bentuknya, kerjasamanya kira-kira begitu, bukan ditangani secara keseluruhan. Saya kira begitu, Pak, bentuknya. Pak Sandi mungkin bisa memberi tanggapan? Ya, jadi artinya kolaborasi tetap ada, kita tetap ada antaranya yang sifatnya tadi misalnya luas yang di atas. Kalau kumuh ya Pak, kita bicara spesifik kumuh, untuk yang ditangani pemerintah kabupaten kota adalah yang luasnya kurang dari 10 hektar. Kemudian untuk yang ditangani provinsi 10-15 hektar, dan kemudian yang ditangani pemerintah pusat adalah yang di atas 15 hektar. Artinya kami pun secara konsisten kalau untuk yang skala kawasan tidak pernah menangani yang 10-15 hektar atau kurang dari 10 hektar. Nah, kalau yang di atas 15 hektar memang kewenangan pemerintah pusat. Walaupun pemenuhan readiness kriteria tadi sebagaimana kami sampaikan itu tetap menjadi tugas tanggung jawab pemerintah kabupaten kota. Nah, ini memang ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya direktif juga untuk dalam rangka untuk memutar perekonomian masyarakat karena terdampak COVID. Jadi ini adalah kegiatan-kegiatan yang tadi disebutkan, tadi yang kotaku skala lingkungan ini adalah sebagai dalam rangka percepatan untuk mendorong supaya masyarakat yang bergerak. Luasannya tetap di atas 15 hektar tadi? Kalau secara keseluruhan kompleksnya ya, tapi itu spot gitu kan. Jadi misalnya mungkin di level RW begitu ya. Tapi kita memastikan bahwa dalam kegiatan itu kita juga ada kolaborasi dengan pemerintah kota. Artinya kita lihat juga dulu pemerintah kota mengerjakan apa atau provinsi di mana, sehingga tidak terjadi overlap. Dan kemudian pekerjaannya ini sifatnya tidak kontraktual, tapi artinya diserahkan pada masyarakat. Artinya ada masyarakat sendiri yang misalnya berprofesi sebagai tukang untuk bisa dilibatkan sebagai mandor, bahkan juga ada dilakukan peningkatan kapasitas untuk bagaimana cara misalnya lah ngaduk semen dan sebagainya. Jadi benar-benar untuk mendorong masyarakat yang bertumbuh di situ, yang terlibat, betul. Iya, pasca konstruksi tadi juga ada pengawasan Monep. Apakah ini akan terus berkesinambungan dilakukan begitu Pak untuk semua program kerja yang sudah dilakukan oleh Balai? Ya, kita sendiri selalu menganut bahwa sistem ini adalah kalau dari awal kita tahu dia akan mangkrak, kita nggak bangun. Kita berangkap dari konsep seperti itu, jadi kita tidak berorientasi pada proyek. Oleh karena kita ingin memastikan kumuhnya tuntas, kebetulan salah satu toolsnya adalah lewat proyek. Tapi tidak semuanya kita harus selesaikan dengan proyek. Karena banyak yang bisa diselesaikan dengan meningkatkan, misalnya kalau misalnya pola hidup bersih sehat, PHBS, terus kemudian mencegah masyarakat itu BABS sembarangan. Sejauh yang kita tahu itu bisa dilakukan dengan cara pendekatan-pendekatan software, yang tidak dengan pendekatan-pendekatan hardware, maka itu kita lakukan. Jadi kita kembali pada konsep bahwa proyek, fisik, infrastruktur ini salah satu tools saja. Nah, kemudian selama selesai konstruksi, kami secara rutin punya program untuk memantau apa yang sudah dibangun, memastikan itu berkelanjutan. Karena itu menjadi salah satu dasar kami untuk menilai kinerja pemerintah kabupaten kota dalam memelihara infrastruktur yang sudah disediakan. Iya, Pak Aswin sendiri melihat bagaimana upaya dari pemerintah provinsi begitu untuk mengimplementasikan visi dan misi kaitannya dengan masalah kesejahteraan masyarakat ini begitu Pak, di khususnya masalah permukiman kumuh ini. Ya, kalau kita itu memang kita akan melibatkan OPD yang terkait, Cipta Karya, OPD yang berkaitan dengan di tingkat provinsi. Nah, kita juga menyerap aspirasi dari seluruh masyarakat melalui konsultasi publik
yang ada, kemudian dilanjutkan dengan musrenbang. Seperti nanti kami tanggal 22 April itu melakukan musrenbang untuk RPJMD perubahan kita, apa-apa yang perlu kita lakukan. Nah, beberapa waktu lalu kita sudah rakortek bank dan sebagainya, ada forum SKPD juga dilakukan untuk menyerap semuanya supaya apa yang menjadi program prioritas gubernur ini tercapai. Itu jadi pengurangan wilayah yang terdampak banjir, kumuh dan sebagainya kita usahakan agar dapat dilayani dengan infrastruktur dasar yang ada. Makanya kami merubah, kalau kemarin itu ada 5 sasaran dalam satu tujuan untuk infrastruktur ini. Sekarang ini satu tujuan, satu sasaran, tetapi 5 strategi untuk mencapainya, termasuk untuk Cipta Karya ini. Saya kira seperti itu bentuknya, Pak. Itu anunya kalau dari segi konsep ya di provinsi. Nah, mudah-mudahan ini bisa juga diterima kawan-kawan di OPD-OPD yang ada, yang sudah menyusun renjanya dengan baik, dan selanjutnya nanti kita lakukan agar ini bisa berjalan dengan baik. Ya, baik. Kita memiliki waktu yang terbatas, Pak Sandi. Mungkin ada yang terakhir ingin disampaikan sebagai closing remarks. Ya, artinya kita sendiri melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur selaku kepanjangan tangan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, ini kita berharap bahwa kolaborasi yang semakin intens dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Kalau dalam hal ini terkait dengan kegiatan Kotaku, kita ingin memastikan bahwa pertama semua perencanaan itu dilegalisasi dalam sebuah dokumen rencana induk. Kemudian usulan masuk sifatnya bottom up maupun top down ada di dalam dokumen tersebut. Kemudian pemerintah kabupaten kota bisa, kalau ingin mengusulkan melalui pendanaan APBN itu readiness kriteria dipenuhi, kemudian berkomitmen untuk memastikan kalau bentuknya infrastruktur maka keberlanjutan pasca konstruksinya. Kita sudah melihat bagaimana upaya yang kita lakukan, contohnya di Karangmumus ini ternyata apa yang sudah dibangun ini berkelanjutan. Jadi artinya melalui kerjasama para pihak, juga melalui bantuan fasilitasi dari Kotaku, maka hal ini bisa terwujud. Karena kita ingin mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Itu adalah visi dari Direktorat Jenderal Cipta Karya itu sendiri. Iya, baik. Pak Aswin, terakhir yang ingin disampaikan, silakan Pak. Ya, jadi mungkin kawan-kawan di BPPPW ini itu bisa lagi melakukan sosialisasi, terutama kriteria kumuh tadi. Saya terus terang saja, kalau orang kita di provinsi ini pada awalnya itu, kalau mendengar kata kumuh itu adalah rumah reot. Itu Pak. Jadi kalau sampai ini kan yang namanya kumuh itu ternyata ada kriterianya, masalah sanitasi, masalah ini. Nah, mungkin ini perlu juga disosialisasikan agar kita lebih banyak lagi yang memahami, lebih banyak lagi yang mendukung. Ini saya kira harapan saya, dan terima kasih atas kerjasama selama ini di kabupaten kota dalam rangka meningkatkan kualitas dari hidup yang baik bagi masyarakat kita. Sekira seperti itu, Pak. Iya, baik. Terima kasih Pak Aswin, Ketua Bapeda Kaltim, Pak Sandi Eko Bramono, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kaltim, atas waktu dan informasinya sore hari ini di Publika. Dan sampai di sini pemirsa, perjumpaan kita di Publika yang merupakan hasil kerjasama dengan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur. Mudah-mudahan yang kami perbincangkan juga dapat menambah wawasan dan juga memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai di sini saya Erwin Syah pamit undur diri. Selamat sore, wassalamualaikum, selamat menunaikan ibadah puasa dan sampai jumpa.